Shalom buat kita semua. Selamat hari Minggu, dan kami juga khusus menyapa saudara-saudara kami yang saat ini beribadah dari rumah atau dimanapun berada. Shalom bagi kita semua. Mari kita mempersiapkan diri kita mau memuji dan memuliakan Tuhan dalam ibadah minggu kita. Kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan buat anugerah kebaikan-Mu kepada kami di hari Minggu yang baru ini. Kembali kami Kau berikan kesempatan untuk beribadah datang kepadamu Tuhan. Bapa yang baik, kami mau menikmati hadirat-Mu dalam setiap pujian, nyanyian yang kami naikkan ke hadapan-Mu. Mari Tuhan, Kau mengurapi kami semua, dan juga khusus saudara-saudara kami yang saat ini beribadah di rumah. Engkau memberkati mereka Tuhan, Kau menjamah mereka Tuhan, biar mereka juga boleh merasakan hadirat-Mu, merasakan sukacita daripada-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siapkan hati kami untuk mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita percaya bahwa hati kita ini adalah rumah Tuhan, hati kita ini adalah bait Tuhan. Mari kita sama-sama mengangkat pujian, di hati inilah bait-Mu. Untuk
Tolonglah kami Tuhan, penuhilah hati kami dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Urapi kami Tuhan, urapi kami dengan minyak kudus-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, kami undang Roh Kudus-Mu ya Tuhan untuk memenuhi setiap hati kami ya Bapa. Bapa yang baik, kami mau berubah ya Tuhan. Kami mau punya pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang lebih sempurna lagi Tuhan. Kami ingin semakin serupa dengan karakter Engkau ya Kristus. Bapa yang baik, kami mohon ya Tuhan, biarlah Engkau memampukan kami Tuhan untuk bisa berjalan seiring dengan Engkau Tuhan, untuk bisa perlahan-lahan mau berubah, menetapkan hati kami untuk semakin serupa dengan Engkau, karakter-Mu yang begitu luar biasa ya Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih kami sudah boleh menyembah Engkau, terima kasih kami boleh merasakan hadirat-Mu, terima kasih Kau sudah penuhi hati kami, Kau sudah penuhi gereja-Mu ini dengan Roh-Mu yang kudus itu ya Bapa. Terima kasih Bapa, dan sekarang kami siap untuk meninggikan Engkau, kami mau memuji Engkau. Mari kita yang siap untuk bersorak-sorai, kita sama-sama katakan amin. Kita percaya bahwa segala puji syukur kita hanya bagi Tuhan, karena hanya Dia yang layak dipuja. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Kita bernyanyi lagu segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, kita sudah boleh menaikkan sorak-sorai kita bagi Tuhan, dan sekarang saatnya kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kita tidak pernah ragu akan kasih Tuhan. Jangan ragukan janji Tuhan, karena janji Tuhan bagi kita pasti digenapi. Mari kita sama-sama angkat pujian Kau berfirman. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah
tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Shalom buat kita semua. Kita akan dengarkan firman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Biarlah Kau mengendalikan hidup kami saat ini. Diri kami, hati kami, pikiran kami serahkan semua dalam kuasa Tuhan. Kami mau mendengar firman. Kami butuh firman yang kami percaya adalah satu-satunya kebenaran dalam hidup kami, yang akan memberikan kekuatan dan kemampuan untuk kami menjalani hidup kami, hari-hari kami sesuai dengan rencana Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap dengar firman-Mu. Haleluya, amin. Sekali lagi saya menyapa, Shalom, selamat hari Minggu. Saya akan mengawali khotbah ini dengan bertanya, sebagai apa Yesus dalam hidup kita? Sebagai apa Yesus dalam hidup saudara? Itu pertanyaan pertama. Boleh direnungkan sebentar. Dan menurut Anda, Yesus ingin agar Anda menganggap Dia sebagai apa? Oke ya, nah, coba direnungkan. Kalau bagi saya lebih penting untuk memikirkan, merenungkan sebenarnya Yesus ingin agar kita menganggap Dia sebagai apa. Karena kalau menurut saya Yesus sebagai apa itu tidaklah terlalu penting dan tidak menentukan apakah saya mengikuti Dia apa tidak. Tapi yang saya perlu adalah menurut Yesus, Dia ingin agar saya menganggap Dia sebagai apa. Itu yang lebih penting. Mari kita buka satu ayat yang ditulis di Yohanes 13 ayat 13. Ayat ini adalah perkataan Kristus, perkataan Yesus. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Dalam terjemahan di King James Version, guru dan Tuhan itu ditulis dalam bahasa Inggris Master and Lord. Jadi ayat ini menyebutkan bahwa Yesus itu Master dan Lord. Dari ayat ini di perjanjian baru ini, Yesus mau Dia disebut Tuhan. Kita harus menganggap Dia Tuhan. Kalau di perjanjian lama, Allah berfirman kepada umat manusia, khususnya bangsa Israel, kepada Abraham lewat para nabi, untuk mengingatkan dan menunjukkan
bahwa Allah adalah Tuhan. Saya kasih contoh. Tertulis di Yeskiel 16 ayat 62. Ini salah satu saja. Saya akan bacakan. Aku akan meneguhkan perjanjianku dengan engkau, dan engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Kalau kita ketik, kita search ayat yang di dalamnya ada kata-kata akulah Tuhan, maka akan banyak sekali ayat di perjanjian lama yang menunjukkan bahwa Allah ingin meneguhkan kepada bangsa Israel, kepada umat manusia, kepada bangsa Mesir, bahwa Dialah Tuhan. Waktu bangsa Mesir ditulahi, ada 10 tulah. Seringkali Tuhan berbicara, Allah berbicara kepada Musa dan kepada bangsa Israel itu, bahwa akulah Tuhan. Jadi Allah melakukan hal-hal ajaib, mujizat-mujizat besar, membelah laut untuk menyelamatkan bangsa itu, mengeluarkan air dari batu, menurunkan mana roti dari surga, mendatangkan burung-burung untuk dimakan di padang gurun. Semua hal-hal ajaib itu bertujuan untuk meneguhkan, mengingatkan, menunjukkan kepada bangsa Israel, umat pilihannya yang dikasihinya itu, bahwa Allah itu adalah Tuhan. Dan berkali-kali juga bangsa Israel itu tidak taat, menyembah allah-allah lain, bersungut-sungut, tidak percaya, melawan. Dan Tuhan terus mengingatkan mereka sampai di zaman para nabi-nabi bahwa Allah adalah Tuhan. Kalau dalam kamus, di dalam sejarah juga bangsa-bangsa Eropa dulu, terutama bangsa Inggris, Lord itu dipakai untuk sebutan bangsawan, untuk sebutan orang-orang yang berkuasa. Nah, jadi Lord itu artinya penguasa. Jadi kalau kita menyebut bahwa Yesus adalah Tuhan, maka seharusnya Yesus adalah penguasa tunggal dalam hidup kita. Itu artinya kita harus menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, kepada Yesus. Ingat ya. Jadi kalau kita sebut Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita, maka harusnya kita menyerahkan seluruh kendali hidup kita, kita menyerahkan seluruh aspek kehidupan kita itu kepada Yesus. Bukan karena paksaan, tapi harusnya karena keinginan bebas kita memilih Dia menjadi Tuhan. Paham ya? Dan ingat, seluruh aspek, bukan sebagian. Karena Yesus tidak menginginkan sebagian dari aspek hidupmu, tidak. Dia mau seluruhnya. Seluruh hidupmu, seluruh aspek hidupmu itu ada dalam kuasanya. Tapi dalam prakteknya, mari kita saling mengoreksi diri sendiri. Ada orang-orang yang mengakui Yesus sebagai Tuhan, itu cuma pada hari Minggu saja, pada waktu ibadah. Mereka rindu Tuhan mengambil alih hidup mereka, menguasai hidup mereka. Mereka ingin merasakan hadirat Tuhan, mereka ingin merasakan urapan Tuhan. Tapi keluar dari ibadah, keluar dari suasana ibadah itu, mereka masuk dalam dunia bisnis. Mereka berbisnis,
dengan cara-cara dunia. Mereka berbisnis tapi dikuasai oleh dunia. Bukan Yesus lagi menjadi Tuhan dalam hidup mereka, tapi dunia menjadi Tuhan. Tipu sana tipu sini untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Mereka pakai cara sogok sana sogok sini, sikut sana sikut sini, melakukan cara-cara yang curang, markup, mengambil keuntungan yang jauh lebih besar daripada seharusnya. Gak sedikit orang yang seperti itu. Anak-anak muda yang studi hari Minggu, mereka menyerahkan hidup mereka dalam kendali Tuhan, dikuasai oleh Roh Tuhan, dikuasai oleh Yesus. Tapi kemudian ketika studi, mereka kuliah, saya masih ingat ada juga yang membayar dosen supaya lulus, mendekati admin dan segala macam supaya dipermudah dengan membayar. Yang paling sederhana mencontek dalam ujian. Itu cara dunia. Pada jam-jam ibadah mereka menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan, kepada Yesus. Tapi ketika mereka bekerja, mereka melakukan KKN untuk supaya meningkat karirnya, mereka melakukan segala cara. Hari Minggu datang lagi ke gereja, serahkan lagi hidup. Mari kita renungkan. Ada juga orang yang berdoa dan Tuhan mempercayakan harta benda. Ada rumah, ada mobil, ada simpanan, ada segala macam. Tapi mereka gak pernah tanya bagaimana mengelola harta benda itu seperti yang Tuhan inginkan. Ada yang dari usahanya mereka dapat keuntungan, Tuhan memberkati bisnisnya, Tuhan memberkati pekerjaannya. Tapi mereka mengelola keuangannya, mengelola hartanya, itu tidak pernah bertanya kepada Tuhan, Tuhan, sebenarnya apa maumu terhadap harta benda ini? Maka waktu itu Tuhan bukanlah penguasa. Waktu itu diri mereka adalah penguasa. Jadi tidak benar bahwa Yesus adalah Tuhan dalam hidup mereka. Ingat, Yesus mau seluruh hidup kita, tidak sebagian-sebagian. Yesus mau seluruh waktu kita, tidak sebagian-sebagian. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup kita. Semua dalam pengaturan Tuhan dan dalam otoritas Tuhan. Saat-saat sekarang ini, di mana krisis terjadi, bukan saja di Indonesia, bukan saja pada diri kita, tapi global di seluruh dunia. Dan teknologi yang canggih hari ini, kita semua bisa melihat apa yang terjadi di luar negeri, bagaimana respon mereka, bagaimana respon penduduk di luar negeri sana di seluruh dunia. Nah, saat ini adalah juga waktu yang tepat untuk mengoreksi diri kita, untuk memperhatikan diri kita, dan juga melihat bagaimana reaksi orang-orang lain. Siapa yang berkuasa dalam hidup kita? Dan siapa yang berkuasa dalam hidup orang-orang yang kita perhatikan ini? Kalau dunia yang berkuasa, maka ketakutan-ketakutan yang ada yang ditebar hari-hari ini lewat alat telekomunikasi, maka akan ada orang-orang yang ketakutan. Dan jelas orang-orang yang takut itu adalah orang-orang yang bukan dipimpin oleh Tuhan, bukan yang dikuasai oleh Tuhan. Tapi kalau Yesus yang menjadi penguasa dalam hidup orang-orang hari-hari ini, perhatikan,
Maka orang-orang itu reaksinya apa? Mereka akan tenang karena Yesus memberikan kekuatan. Kalau dunia yang menguasai manusia, orang-orang, maka yang terjadi adalah sungut-sungut dan saling menyalahkan. Tapi kalau Yesus yang menguasai hidup, maka percayalah orang itu akan merasa cukup dan hidup hari-hari mereka dengan ucapan syukur. Coba lihat, perhatikan baik. Itu yang terjadi hari-hari ini. Kalau dunia yang menguasai hidup manusia, orang-orang, perhatikan. Mereka akan mementingkan diri sendiri. Mereka akan fokus kepada diri mereka sendiri dalam keadaan seperti ini. Tapi lihat, kalau orang-orang yang dikuasai, yang dipimpin oleh Yesus, maka orang-orang itu akan tetap bisa jadi berkat. Bahkan mereka bisa tetap melayani. Ada perbedaan yang kelihatan. Dan kita semua bisa lihat itu. Ini adalah waktu yang terbaik. Mari kita perhatikan diri kita. Selama kita masih Tuhan berikan kesempatan, serahkan hidup kita kepada Yesus. Biar Dia yang menjadi penguasa tunggal dalam hidup kita. Dia yang mengontrol hidup kita, Dia yang memimpin hidup kita, Dia yang memimpin apa yang harus kita putuskan dan apa yang harus kita lakukan, terutama dalam masa krisis ini. Sehingga kita akan menunjukkan ciri-ciri orang-orang dalam pimpinan Yesus. Mari, saya mengajak kita semua untuk menjadikan Yesus sebagai penguasa tunggal dalam hidupmu. Serahkan hidupmu. Karena kalau kau serahkan kepada Yesus, Dia adalah pribadi yang paling tepat hari ini. Tidak ada pribadi lain selain Yesus, tempat di mana kita menyerahkan kuasa hidup kita di tangannya. Hari ini terbukti, hari ini terlihat siapa orang-orang yang dipimpin oleh Yesus dan siapa orang-orang yang dipimpin oleh dunia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami yang mengikrarkan dalam iman kami, dalam ucapan kami bahwa Yesus adalah Tuhan, Engkau adalah Tuhan. Hari ini kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Ampuni kami kalau sebelum ini kami hanya memberikan sebagian hidup kami, sebagian waktu kami, sebagian dari aspek kehidupan kami, sebagian dari harta kami. Hari ini kami mau serahkan sepenuhnya. Ajar kami Roh Kudus untuk melakukannya, supaya dunia tidak mengendalikan kami, dan supaya daging kami, diri kami, ego kami tidak mengendalikan kami, sehingga kami tetap bisa berfungsi sebagai apa yang Tuhan mau. Kami tetap bisa jadi berkat, kami tetap bisa melayani, kami tetap hidup dalam ucapan syukur, kami tetap merasa cukup seperti yang Tuhan inginkan. Kami tidak mau lagi dikuasai oleh dunia yang selalu bersungut-sungut, yang selalu saling menyalahkan orang-orang, menyalahkan pemerintah, menyalahkan keadaan. Mereka yang tidak pernah merasa cukup, mereka yang mementingkan diri sendiri. Ampuni Tuhan, kami berdoa dengan pimpinan Roh-Mu, dengan pimpinan-Mu, kami mampu melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hidupku
Yesus, berdaulatlah atas hidup kami. Kami serahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu. Kami serahkan keluarga kami. Kami serahkan pekerjaan kami. Kami serahkan usaha kami. Kami serahkan studi kami. Kaulah yang memimpin kami ketika kami beraktivitas dan melakukan semua kegiatan kami. Kami tahu itu tidak gampang, dan kami tetap berharap atas pimpinan Roh-Mu dalam hidup kami. Kami berdoa Engkaulah yang berdaulat Tuhan atas teman-teman kami, saudara-saudara kami yang beribadah di rumah hari ini. Urapi sertai berkati mereka. Sembuhkan yang sakit. Kami percaya tidak ada kuasa sakit penyakit yang bisa mengalahkan kuasa Tuhan. Kalau Engkau berkenan, maka semua pasti bisa sembuh. Teguhkan Bapa yang sudah mulai goyah. Biar mereka menyerahkan hidup mereka dalam tangan Tuhan. Kami berdoa juga buat seluruh anak-anak-Mu yang ada di Indonesia ini, di Sumatera Utara ini, di Medan ini, supaya hari ini mereka menyerahkan hidup mereka dalam tangan kendali Tuhan, supaya dunia tidak menguasai, supaya daging mereka tidak menguasai, ego mereka tidak menguasai, sehingga semua anak-anak Tuhan bisa jadi berkat di bangsa ini, di kota ini. Mereka bisa melayani, mereka bisa mendoakan, semua berkontribusi di sekitar masing-masing, dimanapun Tuhan menempatkan. Pakai kami juga Tuhan, jemaat gereja Betani Alfa ini, menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami berdoa Tuhan Yesus bersatu hati untuk pemimpin-pemimpin di bangsa ini, presiden, wakil presiden, seluruh pejabat negara, seluruh anggota DPR, dimanapun berada. Tuhan jamah mereka supaya bekerja bersatu hati untuk menjaga stabilitas bangsa ini, keamanan, ekonomi, dan segala aspek. Kami juga berdoa yang sakit, biarlah lewat tangan para dokter, lewat tangan para perawat, obat-obat, peralatan medis, apapun itu, Tuhan bisa bekerja untuk mendatangkan kesembuhan. Ibadah ini akan berakhir. Sekali lagi kami menyerahkan hidup kami dalam kuasa Tuhan. Saatnya kami akan menerima berkat-Mu. Mari saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu. Kita akan menerima berkat dari Allah. Kau sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Lakukanlah itu dengan setia dalam hidupmu. Tetaplah jadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidupmu. Dia yang mengendalikan hidupmu. Firman-Nya yang menjadi landasanmu dalam setiap keputusan-keputusanmu. Dimanapun Tuhan menempatkan kau, maka engkau akan tetap bisa menjadi berkat dalam keadaan yang sulit sekalipun. Kau tetap bisa melayani orang-orang di sekitarmu walaupun keadaan tidak sesuai. Maka Tuhan akan menetapkan kau sebagai umat-Nya yang kudus. Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kau akan tetap naik dan bukan turun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang percaya menerima berkat-berkat ini, kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.